Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai dari pengalaman kenapa pengajuan pinjaman online selalu ditolak untuk akhir-akhir sekarang ini. Jadi buat teman-teman di sini beberapa poin yang perlu kalian ketahui ya. Jadi untuk poin pertama, mungkin jika kalian merasakan dulu saat melakukan pengajuan ataupun pendaftaran pinjaman online cepat sekali, diprosesnya juga mudah, kemudian pencariannya juga mudah, dan beberapa aplikasi saat kita melakukan pendaftaran pun pengajuan sangat cepat sekali ya. Antara lain seperti mungkin kalian pernah melakukan pengajuan di EasyCash, kemudian ada juga di Akulaku, ada juga dari aplikasi Kredivo dan beberapa aplikasi pinjaman online yang lainnya seperti Rupiah Cepat, ada Kami, dan beberapa layanan lainnya seperti Tunaiku. Oke, buat teman-teman di sini saya akan berbagi, mungkin ini bisa menjadi gambaran buat kalian ya. Untuk pertama, kenapa alasan saat kita melakukan pengajuan pinjaman selalu ditolak? Untuk alasan pertama dikarenakan kita telah banyak melakukan pengajuan pinjaman online di platform lending P2P jenis dari aplikasi pinjaman online ataupun pinjol. Jadi buat teman, itu adalah step pertama untuk alasan kenapa saat kita melakukan pengajuan pinjaman online selalu ditolak, dikarenakan kita sudah melakukan pendaftaran mungkin mencapai batas maksimum ala kadar orang pada umumnya ya. Di sini saya jelaskan ataupun saya utarakan, saya melakukan pendaftaran di platform pinjaman online kurang lebih sampai banyak sekali ya, ada mungkin lebih dari 15 aplikasi sampai sekarang ini, bahkan lebih ya, sampai 20 aplikasi ataupun lebih. Yaitu adalah poin pertama yang perlu kalian ketahui. Dan poin yang kedua, mengapa pinjaman ataupun pengajuan pinjaman kalian selalu ditolak. Nah, jadi ini sangat penting ya buat kalian mungkin yang memiliki riwayat gagal bayar ataupun telat melakukan pembayaran dan sampai sekarang belum dilunasi, ataupun kalian belum pernah melakukan etikat baik untuk melakukan pengajuan pembayaran cicilan dari pinjaman. Itu bisa menjadi salah satu sebab yang bisa dijadikan sebab kenapa pengajuan pinjaman kita selalu ditolak, dikarenakan untuk riwayat kredit skor kita tidak baik ya, dan kita tidak memiliki riwayat kredit skor yang baru. Artinya seperti ini, riwayat kredit skor yang baru dapat ditentukan jika memang kalian melakukan pembayaran cicilan di hari-hari sekarang ya, mungkin katakanlah seperti ini. Nah, jadi di sini sebenarnya sama ya, kendala saya sama seperti kalian. Untuk beberapa platform ataupun pinjaman online saya pun selalu ditolak, namun di sini alhamdulillah berhasil dari beberapa layanan ataupun aplikasi dari Kredivo. Di sini saya masih memiliki banyak ya, pengajuan dari 3 juta dan pengajuan dari 2 juta. Kurang lebih di sini saya mendapatkan limit 10 juta ya dari Kredivo, dan ada juga dari Akulaku. Saya masih memiliki limit yang tersedia juga dan masih aktif ya untuk pinjaman Akulaku dan Kredivo. Walaupun di sini real review saya pernah melakukan gagal bayar di aplikasi Akulaku dan Kredivo. Nah, di sini ini adalah dua aplikasi yang sampai sekarang saya gunakan dan mungkin ini saya rawat ya. Ada Shopee S Pinjam juga, di sini saya menyediakan juga ya dan masih aktif untuk jenis layanan dari Shopee S Pinjam. Oke, di sini bisa kalian lihat sebagai acuan ataupun bukti bahwa saya masih memiliki pinjaman yang aktif juga, dan ini terkhusus ya. Saya tidak menggunakan beberapa aplikasi ataupun layanan seperti dulu, namun di sini saya khususkan hanya beberapa layanan dan penyedia yang menurut saya ini cukup baik dan limitnya sangat besar sekali. Oke, di sini mengapa saya bisa sampai disetujui untuk aplikasi Kredivo ataupun dari aplikasi Akulaku juga, bahkan dulu pun sebelumnya saya pernah melakukan gagal bayar ya. Oke, untuk alasan pertama kenapa saya diterima kembali mengajukan pinjaman di aplikasi Kredivo ataupun Akulaku. Alasan pertama, sebelumnya di sini memang saya melakukan gagal bayar, namun di sisi lain saya mengajukan pinjaman berupa melakukan kredit motor dengan atas nama saya sendiri. Nah, kredit motor tersebut saya menggunakan BAF ya di sini ya. Oke, ini ada riwayat cicilan saya di BAF. Mudah-mudahan di sini bisa langsung login ya tanpa memasukkan verifikasi data. Oke, di sini kita akan update terlebih dahulu dikarenakan untuk pembayarannya per bulan. Oke, kita akan buka coba.
Nah, di sini masih terlihat ada cicilan. Jadi sebelumnya saat saya melakukan gagal bayar di aplikasi Kredivo, Akulaku, kemudian ada juga dari EasyCash ya. Itu videonya sudah saya share semua di channel YouTube ini. Kalian boleh cek ya. Itu real review yang saya lakukan mengenai dari gagal bayar dan sampai beberapa bulan saya tidak melakukan pembayaran. Di waktu yang sama ataupun di hari yang sama saya melakukan pengajuan kredit motor ya, dan itu inisiatif ataupun langkah saya untuk memperbaiki kredit skor saya. Di sisi lain saya melakukan gagal bayar, namun di sisi lainnya juga saya melakukan pengajuan kredit berupa dari pengajuan kredit motor melalui leasing Yamaha dan penggunaan leasingnya BAF ataupun Busan Auto Finance. Alhasil setelah saya melakukan pembayaran keseluruhan dari pelunasan Kredivo dan Akulaku, 1 bulan pertama saya dibekukan ya, akun saya dibekukan dan tidak dapat melakukan pengajuan kembali. Dari beberapa platform yang lain mungkin saya di situ mogok melakukan pengajuan pinjaman online dikarenakan pengajuan pinjamannya selalu ditolak ya. Semuanya ditolak, tidak ada yang mengakses data saya. Hanya satu temennya, hanya satu yang tersisa adalah aplikasi dari BAF Mobil ataupun dari Busan Auto Finance berupa cicilan motor. Nah, itu untuk saran saya ya. Jadi buat teman yang mungkin kalian memiliki riwayat kredit yang buruk, ada baiknya kalian boleh melakukan pengajuan kredit cicilan motor yang murah-murah saja. Mungkin cicilannya 300.000 ataupun 200.000. Silakan kalian tinggal ajukan saja supaya seperti ini itu memudahkan kalian untuk mendapatkan kredit skor yang lebih baik dan dinilai baik juga ya oleh mata BI Checking ataupun Slick OJK. Dikarenakan kita melakukan pembayaran, otomatis nanti akan dicek dari sistem Slick OJK ya. Nanti kita akan mendapatkan riwayat kredit baik dikarenakan kita melakukan pembayaran kredit angsuran motor, di mana saat kita melakukan pengajuan tentu kita harus melakukan deposit yang cukup besar. Dulu saya melakukan deposit lebih besar ya, dikarenakan nama saya kurang baik dan hasilnya sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengajuan kredit, namun saya melakukan pengajuan dengan deposit yang banyak. Kemudian beserta juga dengan mungkin beberapa data tambahan survei ya, karena dari leasing tersebut memang harus disurvei dan datang ke rumah agar di ACC ya pengajuan saya, dan alhamdulillah di ACC. Hasilnya kita secara rutin per bulan melakukan pembayaran cicilan kredit dan hasilnya sampai sekarang di ACC kembali ya. Dari kurang lebihnya beberapa bulan ke depan, 3 bulan sampai 4 bulan ke depan, saya coba melakukan pengajuan di Kredivo berhasil, dan saya coba juga mengajukan pinjaman di Akulaku juga berhasil. Namun tidak berlaku untuk platform yang lain seperti EasyCash, ada kami, dan beberapa platform yang lain yang mungkin itu adalah platform hanya khusus P2P ataupun P2P lending pinjaman online terkhusus ya. Halnya beda seperti aplikasi Akulaku yang memiliki meresan belanja online dan Kredivo pembayaran belanja juga. Nah, ini saya sarankan kalau boleh coba saja terlebih dahulu di akun Kredivo ataupun Akulaku. Mudah-mudahan berhasil juga seperti saya ini ya. Walaupun saya pernah melakukan keterlambatan pembayaran, namun hasilnya di hasil akhir setelah kita melakukan pembayaran kredit cicilan yang baik juga, kita diterima juga dan bisa melakukan pengajuan kembali pinjaman seperti biasanya. Dan betul untuk pengalaman dari video kali ini mengenai dari kenapa tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman dan selalu ditolak saat melakukan pengajuan pinjaman online. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.